Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Bagaimana kabarnya teman-teman pecinta sepak bola setanah air? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Nanang dalam channel atau konten sepak bola nasional dan juga dunia. Sahabat atau teman-teman sepak bola, hari ini saya akan menginformasikan tentang perkembangan terbaru tentang Timnas Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa Timnas Indonesia pada hari Selasa besok, tepatnya tanggal 26 April 2024, akan menjalani sebuah pertandingan yang cukup berat pada putaran penyisihan pra Piala Dunia zona Asia di grup F bersama dengan Irak, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Untuk hari Selasa besok, kita akan kita sudah bertandang atau kita akan bermain di Hanoi, tepatnya di Maidin Hanoi yang merupakan kandang Vietnam. Tentu hal ini tidak mudah bagi Timnas Indonesia, mengingat supporter Vietnam dikenal dengan militansi yang cukup tinggi, dan tentunya hal ini akan menjadi pressure tersendiri bagi pemain-pemain Indonesia. Untuk itu, teman-teman, sahabat pecinta Timnas, sebuah berita yang menggembirakan bahwa kesiapan Timnas kita cukup memadai. Hal ini tentunya sangat membanggakan karena di saat yang tepat, dua orang pemain yang kita harapkan, pemain diaspora atau pemain keturunan yang diharapkan bisa tampil untuk membela Timnas sebagai bentuk kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diambil sumpahnya, insya Allah akan bisa tampil. Dua orang pemain ini kita ketahui bersama berdasarkan informasi yang kita terima dari media online maupun media cetak, adalah pemain dengan grade A. Tentunya pemain Eropa dengan grade A, tepatnya yang bermain di Liga Belanda, tentunya bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Untuk dapat bermain di liga-liga Eropa, tentunya membutuhkan kemampuan skill yang mumpuni. Teman-teman, siapakah dia? Dua orang pemain yang kehadirannya dalam timnas kita tentu diharapkan banyak membantu memberikan warna permainan yang berbeda dan memberikan sebuah motivasi tersendiri. Siapakah dia? Tentunya teman-teman sekalian bagi pecinta sudah banyak tahu, dan lebih saya yakinkan dialah Tom Haye dan Ragnar Ortmangun. Tom Haye adalah seorang pemain diaspora keturunan yang dia dapat dari neneknya yang seorang yang berdarah Indonesia, tempatnya di Semarang. Sedangkan Ragnar Ortmangun itu berketurunan Maluku. Tentu dia punya hak yang sama dengan pemain-pemain diaspora yang lain seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk yang sudah lebih dulu bergabung dengan Timnas Indonesia. Oke, baik teman-teman, kita sekarang membicarakan tentang dua orang ini, yaitu tim Tom Haye. Tom Haye adalah seorang midfielder. Ini dapat kita ketahui dengan cuplikan pertandingan di klub Eredivisie, tepatnya di klubnya SC Heerenveen. Itu posisi Tom Haye pada posisi midfielder atau gelandang. Hingga posisi ini adalah posisi yang vital dalam sebuah tim, karena dialah yang merupakan jantung dari sebuah permainan, seorang gelandang. Kapan membagi bola, membuang bola, hal ini diharapkan dia mampu berbagi, bekerja sama, dan berikan pengalaman kepada rekan setimnya seperti Marcelino Ferdinand dan yang lainnya.
Tom Haye adalah seorang pemain dengan daya jelajah yang tinggi dan penempatan position yang bagus. Ini dapat dilihat, dan dia juga memiliki tendangan serta akurasi yang tinggi. Kita lihat dalam cetak gol dengan cuplikan-cuplikan pertandingan di klubnya. Di situ dapat diketahui dia memiliki kemampuan yang tinggi, akurasi yang tepat. Inilah juga yang menjadi ketertarikan bagi pelatih Sintayong atau STY untuk merekrutnya. Dan alhamdulillah Tom Haye dapat bergabung dengan timnas. Ini sebuah modal. Tentunya diharapkan kehadiran Tom Haye ini menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia untuk menggalang kekuatan dan memberikan kemenangan. Yang kedua adalah Ragnar Orotmangun. Dia adalah seorang pemain depan, tepatnya winger. Ini sangat dibutuhkan, teman-teman, oleh timnas saat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa Sintayong telah banyak melakukan rekrutmen pemain diaspora dengan posisi pemain belakang, seperti yang terbaru adalah Itses, kemudian Justin Hubner, Evergener, kemudian di depan baru merekrut Rafael Struijk. Nah, di depan diharapkan lini serang ini dalam beberapa pertandingan sangat terlihat bahwa kita membutuhkan daya serang dengan jelajah yang tinggi. Maka kehadiran Ragnar diharapkan dapat mengacak-acak, memberikan tekanan tersendiri, dan tentunya dapat mencetak gol di kandang lawan dan memberikan kemenangan. Sahabat sekalian, teman-teman pecinta sepak bola tanah air, kehadiran 2 orang pemain ini secara administrasi sudah selesai, dan berdasarkan juga informasi yang kita terima dari tim bahwa mereka berdua siap tampil pada penyisihan pra Piala Dunia, tepatnya bermain hari Selasa besok. Jika di Indonesia maka pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, maka dia siap untuk ditampilkan dan memberikan kontribusi diharapkan untuk kemenangan timnas Indonesia. Karena kenapa, teman-teman? Ini pertandingan yang luar biasa. Karena kita tahu bagi Vietnam bermain di kandang dengan kedudukan peringkat sekarang berada di peringkat ketiga di bawah Indonesia, sementara Irak ada posisi peringkat 1, maka tidak ada kata selain menang atau win bagi Vietnam. Sebab jika ingin melangkah fase berikutnya, dia harus menang. Harga mati bagi mereka, tidak ada kata draw. Sementara Indonesia juga hal yang sama. Jika ingin masuk pada putaran ketiga, mengamankan posisi kemenangan di kandang Vietnam, karena pada pertandingan pertama kita di GBK atau Gelora Bung Karno kita sudah mengamankan 3 poin. Nah, sekarang bermain di kandang Vietnam, kita berusaha untuk mencuri poin. Ini tentu akan menjadi pressure tersendiri bagi timnas Indonesia, terutama dengan motivasi pemain-pemain Vietnam yang tinggi. Kita tahu sendiri gaya bermain Vietnam yang seperti apa, dengan trik, kemampuan physically yang luar biasa, pressure yang tinggi, ditambah lagi tekanan penonton dan tekanan supporter dari tuan rumah tentunya yang tidak segan-segan, tentunya diharapkan memberikan tekanan bagi mereka ketika timnas Indonesia memimpin pertandingan. Tekanan yang tinggi berbalik, harapannya dapat memberikan tekanan tersendiri bagi pemain Vietnam. Bagaimana caranya? Tentu dengan memberikan rasa frustasi bagi pemain-pemain Vietnam. Itu ketika pemain-pemain Vietnam melakukan serangan dengan kecepatan dan physically, tentu harapannya pemain timnas Indonesia yang digalang dan dimotori sekarang ini dengan Tom Haye dan Marcelino Ferdinand, di belakang ada
Itses dan Rizky Ridho diharapkan mampu memberikan pertahanan yang kuat dan melakukan serangan-serangan yang berbahaya dengan kecepatan. Tentunya diharapkan jika bermain, Ragnar dapat menusuk dari sisi kiri, kemudian sisi kanan juga bisa Marcelino masuk, maka dapat memberikan perlawanan dan kemenangan tentunya bagi timnas Indonesia. Itulah teman-teman, sebuah informasi gambaran bahwa kesiapan timnas Indonesia sekarang ini insya Allah sudah mendekati 90% kekuatan, mendekati 100%, walaupun kita tahu bersama berdasarkan informasi ada beberapa pemain yang tidak dapat hadir di Vietnam dan pulang duluan, seperti Sandy Walsh yang terkena akumulasi dan sudah pulang lebih dulu berpamitan dengan timnas, yang kembali ke Belgia, kemudian Mark Klok yang mengalami cedera, kemudian informasi Justin Hubner mengalami demam, kemudian Rafael Sturridge juga demikian. Mudah-mudahan dengan kemampuan kontrol medis yang ketat dan selalu menjaga kebugaran, diharapkan dapat membentuk fisik yang lebih tahan. Itulah teman-teman informasi yang terbaru yang dapat saya berikan tentang timnas Indonesia. Bravo dan selalu maju, cintai timnas Indonesia. Salam sepak bola, salam olahraga.